Pada zaman dahulu di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, hiduplah orang-orang suku laut yang dipimpin oleh Batin Lagoy. Pemimpin suku laut ini merupakan seorang yang santun dan memimpin dengan adil. Tutur katanya yang lemah lembut terhadap siapa saja membuat masyarakat suku laut sangat mencintai pemimpin mereka itu. Guna mengetahui keadaan rakyatnya, Batin Lagoy senantiasa berkeliling. Pada suatu hari, Batin Lagoy berjalan menyusuri pantai yang ada di sekitarnya. Penuh ditumbuhi semak pandan, sayup-sayup telinga Batin Lagoy menangkap suara tangisan bayi. Hei, kenapa ada bayi menangis di tempat seperti ini? Aku harus mencari suara bayi itu berasal. Pikirnya heran sambil memandang sekelilingnya. Karena ia tak melihat seorang pun, Batin Lagoy meneruskan langkahnya. Baru beberapa langkah, Batin Lagoy kembali mendengar suara tangisan bayi yang kini terdengar makin jelas. Batin Lagoy kembali memandang sekeliling, namun ia tak juga melihat seorang pun di sana. Karena penasaran, Batin Lagoy mengikuti asal suara tangisan yang membawanya ke semak-semak pandan. Batin Lagoy tercengang melihat seorang bayi perempuan yang diletakkan di atas dedaunan kini berada di depannya. Astaga, siapa yang meletakkan seorang bayi di sini? Rasa heran kembali menyergap Batin Lagoy. Setelah memastikan tak ada orang di sekitarnya, Batin Lagoy memutuskan untuk membawa pulang bayi perempuan yang cantik itu. Sang bayi pun berhenti menangis ketika Batin Lagoy menggendongnya. Batin Lagoy merawat bayi perempuan itu dengan penuh kasih sayang, selayaknya anaknya sendiri. Terkadang ia merasa bayi itu merupakan pemberian Tuhan untuknya, yang selama ini hidup sendiri. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Putri Pandan Berduri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bayi perempuan yang diberinya nama Putri Pandan Berduri itu sungguh membawa kebahagiaan bagi Batin Lagoy. Bukan hanya parasnya yang menawan, Putri Pandan Berduri juga memiliki sikap yang sangat anggun dan santun, layaknya seorang putri. Tutur katanya yang lembut membuat masyarakat suku laut mencintainya. Banyak pemuda yang terpikat akan kecantikan Putri Pandan Berduri. Meski demikian, tak seorang pun berani meminangnya. Batin Lagoy memang berharap agar putrinya itu berjodoh dengan anak seorang raja atau pemimpin suatu daerah. Tersebutlah seorang pemimpin di Pulau Galang yang memiliki 2 orang putra bernama Julela dan Jenang Perkasa. Sedari kecil, kakak beradik itu hidup rukun. Kerukunan itu sirna ketika sang ayah mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Julela akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di Pulau Galang kelak. Sejak itu, Julela berubah perangai menjadi angkuh. Ia bahkan mengancam Jenang Perkasa agar selalu mengikuti setiap perkataannya. Sebagai calon pemimpin, Jenang Perkasa sungguh kecewa akan sikap kakaknya. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan Pulau Galang. Berhari-hari ia berlayar tanpa mengetahui arah tujuan, hingga tibalah dia di Pulau Bintan. Jenang Perkasa tak pernah mengaku sebagai anak pemimpin di Pulau Galang. Sehari-hari ia bekerja sebagai pedagang, seperti orang kebanyakan. Sebagai seorang pendatang, Jenang Perkasa cepat menyesuaikan diri. Sikapnya yang sopan dan gaya bahasanya yang halus membuat kagum setiap orang. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang pemuda biasa memiliki sifat seperti itu. Akibatnya, Jenang Perkasa menjadi bahan pembicaraan di seluruh pulau. Cerita Jenang Perkasa sampai juga di telinga Batin Lagoy. Ia sangat penasaran untuk mengenal pemuda itu secara langsung. Agar tak mencolok, Batin Lagoy menyelenggarakan acara makan malam dengan mengundang seluruh tokoh termuka di Pulau Bintan.
Pengawal, tolong sampaikan kepada Jenang Perkasa supaya datang ke acara makan malam di istana dan dengan seluruh tokoh terkemuka di Pulau Bintang. Jenang Perkasa yang sebenarnya heran mengapa dirinya diundang pada acara itu. Jenang Perkasa datang untuk memenuhi undangannya. Sejak kedatangannya, Batin Lagoy senantiasa memperhatikan gerak-gerik Jenang Perkasa. Caranya bersikap, berbicara, bahkan sampai caranya bersantai diamati terus oleh Batin Lagoy. Diam-diam, tak dapat dipungkiri, Batin Lagoy sangat terkesan terhadap Jenang Perkasa. Terbesit di hatinya untuk menjodohkan Jenang Perkasa dengan Putri Pandan Berduri. Batin Lagoy sepertinya lupa akan keinginannya untuk menikahkan putrinya dengan seorang pangeran atau calon pemimpin. Tak mau membuang kesempatan, Batin Lagoy segera menghampiri Jenang Perkasa. Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu. Katanya membuka percakapan. Jenang Perkasa hanya tersenyum sopan mendengar kata-kata pemimpin Pulau Bintan itu. Lanjut Batin Lagoy sambil menatap Jenang Perkasa yang menunduk malu mendengar pujian Batin Lagoy. Aku mempunyai niat ingin menikahkan anakku dengan engkau. Alangkah senangnya jika kau setuju dengan permintaanku ini. Jenang Perkasa sungguh terkejut mendengar tawaran Batin Lagoy. Ia mengusap-ngusap lengannya untuk memastikan dirinya. Begini yang mulia, saya mau menikah dengan Putri Pandan Berduri. Yang penting dia juga mau menikah dengan saya, karena saya tidak ingin ada perasaan terpaksa yang dirasa oleh Tuan Putri Pandan Berduri ketika sudah menikah dengan saya. Baiklah nak, aku akan tanyakan dahulu padanya. Tapi aku yakin ia juga suka denganmu karena engkau mempunyai hati yang tulus. Wah, benar Kak Ayah, aku tidak sabar lagi ingin segera dipersunting oleh Jenang Perkasa. Beberapa hari kemudian, Batin Lagoy menikahkan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan putri sematawayangnya itu. Seluruh warga Pulau Bintan diundang untuk hadir. Para undangan merasa senang melihat Putri Pandan Berduri bersanding dengan Jenang Perkasa yang terlihat sangat serasi. Putri Pandan Berduri hidup bahagia dengan Jenang Perkasa. Apalagi tak lama kemudian, Batin Lagoy yang merasa sudah tua mengangkat menantunya itu untuk menggantikan dirinya. Jenang Perkasa yang memang anak seorang pemimpin itu rupanya mewarisi bakat kepemimpinan ayahnya. Ia mampu menjadi pemimpin yang disegani sekaligus dicintai rakyatnya. Ia juga menolak untuk kembali ketika warga Pulau Galang yang mendengar cerita tentang dirinya, meminta untuk menggantikan kakaknya. Pernikahan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama dengan adat kesukuan. Batin Mantang menjadi kepala suku di utara Pulau Bintan. Batin Mapoy menjadi kepala suku di barat Pulau Bintan. Dan Kelong menjadi kepala suku di timur Pulau Bintan. Adapun adat suku asal mereka, yaitu suku Laut, tetap menjadi pedoman bagi mereka hingga kini. Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa yang telah lama tiada masih tetap dikenang oleh suku Laut di perairan Pulau Bintan. Pesan moral dari cerita ini adalah, jadilah anak yang baik dengan tutur kata yang baik, maka kamu akan disukai oleh orang lain.